Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Ya, di video kali ini kita bakal ngebahas lagi sesuatu yang udah familiar, sesuatu yang udah, ya mungkin orang tahu YouTube kita juga kebanyakan dari video yang kita bahas mereka ya, yaitu tentang Trianomali dan Detektif Astral. Oke, tapi kalau sebelumnya kita lebih ke mengenalkan anomali dan opini kita tentang mereka dan detektif astral, kali ini kita bakal ngebahas kenapa Trianomali bakal susah maju ataupun apa kekurangan-kekurangan dari YouTube Trianomali dan detektif astral menurut kita ya. Jadi ini bukan maksudnya kayak ngejelekin detektif astral atau Trianomali, karena opini kita sebenarnya udah jelas dari dua video sebelumnya ya kan. Dari kita yang ngejelasin opini kita juga yang ngebahas tentang Vilo, itu kita sebenarnya udah jelas pro dengan kontennya Trianomali gitu. Hanya saja, Ini mungkin masukan juga ya buat Trianomali. karena saya sebenarnya penonton setia, akhir-akhir ini saya kurang tertarik untuk menonton konten-konten Trianomali ataupun detektif astral. Mengapa? Nah, itu yang saya juga bingung sebenarnya kenapa. Kalau Dedek gimana? Kalau saya sih merasa soalnya kontennya sebenarnya saya kan suka, saya juga suka dengan kontennya Trianomal dan Detektif Astral. Cuman makin ke sini itu buat saya pribadi makin banyak yang kurang relate, kayak kayak agak kejauhan gitu pembahasannya. Dalam hal, maksudnya kayak gimana? Kurang relate. Ya jadi maksudnya kan gimana ya? Kalau misalnya dibilang hantu-hantu yang biasa itu kan kayak dekat dengan dunia kita nih. Tapi karena dia tuh agak agak jauh pembahasan hantunya yang mana tuh kadang saya agak Astralnya. kayak ya astralnya. Jadi kayak agak susah untuk relate gitu. Seandainya pun itu Benar? adalah adalah hanya konten untuk menghibur pun jadinya agak susah untuk menghibur saya pribadi karena kurang relate itu tadi. Maksudnya itu seperti contohnya kayak astralnya tuh malaikat atau iblis Ya, gitu ya. kalau Atau malaikat mungkin bisa ya, tapi kayak Tuhan gimana ya? Yesus. Ada Tuhan Yesus mereka bahas. Mereka ada. ada Habis itu memang ada. Buddha, dewa-dewa gitu sekarang. Ada Ada ngebahas Tian juga. katanya gitu-gitu. Itu Iya, buat saya agak sedikit terlalu jauh ya. bukan, kalau Koko bilang sih bukan terlalu jauh ya, karena memang yang membedakan Trianomali dan Detektif Oh, Astral terus memang ada aliennya, aliennya. kerasukan alien. Jadi buat saya itu kayak jauh banget gimana bayanginnya gitu loh. Karena ini kan benar-benar mereka ini, walaupun kita anggap hiburan, tapi kan menurut mereka nyata ya. Iya, Sedangkan kalau kita berpikir itu nyata, itu benar-benar terlalu kayak nggak masuk akal buat kita. Karena kita berdua ini sebenarnya orang yang open minded, tapi juga berlogika, bener nggak deh? ya betul. Ya, kita ini tetap pakai logika gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak penelitian gitu, atau misalnya kayak ada obat atau ada apapun dalam hal sains, itu kan lebih meyakinkan kalau misalnya ada yang peer peer review lah namanya. Jadi Ya. ada dokter atau jadi ada ilmuwan atau ada peneliti yang sama-sama kayak oh ini kayaknya benar gitu. Sedangkan di Trianomali dan Detektif Astral yang sama-sama indigo pun bahkan kayak agak banyak yang belum bisa kayak mendukung apa katanya mereka gitu loh. Biasanya kan kayak ada kontrolnya harusnya. Ya, kalau misalnya kayak ngomong kuntilanak atau misalnya kayak pocong gitu, kayak semua orang universal, orang sensitif dan indigo udah kayak oke, ya memang ada gitu loh, arwah perempuan atau arwah laki-laki yang kayak gitu. Oh ya itu mungkin itu sebabnya buat saya kejauhan. Karena kalau misal pembahasan alien itu nggak ada sama sekali orang di sekeliling saya ataupun konten lain yang membahas tentang alien sehingga buat saya akhirnya kayak ini apaan sih gitu karena nggak ada yang mengkonfirmasi tentang itu. Ya makanya kalau misalnya mereka bener ngomong cuman kayak oh ini memang hiburan doang, beda cerita ya. Kita kan kayak bacanya berarti novel fiksi Ya, atau fantasi kan berarti, atau misalnya kayak manga atau komik gitu kan beda cerita. Kalau ini kan dalam
Artian mereka ngomong kayak di bayangan menurut mereka beneran gitu loh. Iya kan? Ya, ya, Entah betul. Adam ngomong kayak mereka kan juga sering kayak ngomong bisa baca reinkarnasi sebelumnya. Dan si Kalau Willy membahas reinkarnasi dia suka sih masih untuk semua melihat reinkarnasinya alien deh. ya betul. Habis Katanya itu baru sekali jadi manusia ya. baru kali ini. Terus habis itu kayak misalnya Bang Adam ngomong kayak menurut karakternya orang ini begini begini begini. Saya ngelihat memorinya begini 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 ya. Kalau Bang Adam atau misalnya kayak Aileen gitu kan. Dan saya yang menonton, yang suka dengan mereka tuh seakan-akan menjadi mikirnya kayak, oh berarti kalau Bang Adam ngomong atau Aileen ngomong itu udah pasti bener. Dan itu buat logika kokoh agak kayak kan kita kan critical thinking ya, kita berdua ya orangnya logika. Jadi kayak memang kamu siapa gitu kan? Udah Hmm. pasti kayak menurut dia betul kan kok meragukan gitu loh. Misalnya pun ya kokoh yang ngomong, jadi kan pasti, "Loh, tapi kenapa gitu kok? Kan harus kasih penjelasan kan? Oh, orangnya tuh gini 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 gini, orangnya gini gini." Kalau dia kan cuman kayak lihat foto, terus dia bisa ngelihat kayak artis Korea atau artis Thailand atau orang bule gitu kan kayak, "Oh, ini karakternya gini 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 gini." Kayak, I wonder gitu kan dalam belakang Ya, otak ya. kita. Walaupun sebenarnya semua konten mereka tuh ada sisi positif, ada makna dan ada pembelajarannya juga. Yang itu masih makanya Koko masih kayak oke lah, maknanya bagus gitu loh. Bener nggak? Ya, betul. Tapi sebenarnya gini, kalau konten-konten yang berbohong itu sebenarnya kita juga bisa, saya juga bisa bilang mungkin karena bakal ada penggemar detektif astral dan trianomali yang akan bilang kayak kan semua konten horor nggak ada yang bisa diklarifikasi. Betul, seperti yang kita bilang sebelumnya. Tapi paling nggak para YouTuber lainnya gitu biasanya bisa mengkonfirmasi kayak oh ada kuntilanak, ada pocong atau something. Kalau kalau ini tuh tinggi banget sampai gak ada yang konfirmasi gitu loh. Maksudnya indigo-indigo lain lah ya. Contohnya kayak Ya, Roy Kiyoshi atau Risa Saraswati atau siapalah gitu kan, atau yang ya. kayak di Jadi, Tanah Jawa, Om Hao gitu-gitu. Jadi ya itu kekurangan mereka sih kalau Koko bilang. Jadi mereka ya. akan susah collab buat cari orang yang sefrekuensi sama mereka. Kecuali yang Tomku itu kan ada yang nulis kemarin. Jadi Tomku. relatable itu dengan kita orang awam itu agak susah akhirnya untuk beberapa konten. Ya. Terus menurut Koko juga kontennya kayak Detektif Astral kalau dulu bahasnya kayak kejadian-kejadian yang benar-benar nyata ada zaman dulu terus mereka kulik lagi kan. Kayak Hotel Cecil. Ya, 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 ya. Itu kan menarik banget kan, terus mereka jarang sekarang bahas yang kayak gituan. Nah, itu padahal itu salah satu yang buat mereka naik sih menurut Koko. Baik, betul, Terbentuk betul. terbentuknya Detektif Astra kan dari collab-collab yang berdua tentang bahas-bahas kejadian nyata itu kan. Ya, 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 betul. Dan mereka sudah nggak jarang sekali bahas kayak gituan. Saya juga suka sih kalau basket. Itu mungkin mungkin itu karena hal-hal seperti itu mereka buat saya pribadi saya bisa relate karena memang beneran itu ada kejadiannya gitu loh. Dan dia bahas satu demi satu fakta yang terjadi, terekam dan tertulis gitu. Sebenarnya mereka harusnya kayak collab sama Detektif Aldo. Detektif Aldo. Kan itu kan yang misteri-misteri gitu kan, semua yang Ya, ya, dibahasnya kan. Nah, ya, terus ya. mereka bahas lagi tentang, jadi kayak cuma jiplak konten aja, jiplak konten Detektif Aldo, tapi secara astralnya gitu kan. Kayak Ya, ada biblisnya atau enggak. Mungkin kayak gitu sebenarnya lebih lebih balik to the basic-nya Detektif Astral kan, kalau menurut Koko. ya, ya. Jadi buat orang-orang kayak kita mungkin kita bisa lebih lebih gampang kali ya untuk Ngerti? Nyambung. ngerti ngerti ya ya nyambung betul ya ya nyambung karena kita nggak saya sendiri nggak nyambung jatuhnya. Iya. Terus mereka bahas kayak eh, Walaupun saya suka ya. klien-klien mereka. Nah, itu kan buat mereka nyata. Tapi kan buat kita nggak pernah dengar cerita kliennya. Maksudnya bukan kejadian terkenal gitu loh. Ya, Bukan bukan ya. masuk historical gitu loh. Kalau Ya, mereka atau kalau bahas pembunuh berantai gitu kan kayak, oh nah gitu kan. Sebenarnya ini masukan sih, masukan.
Ya, atau kalau misal berani masuk ke daerah abu-abu, gray area, bahas konten apa? Bahas kasus-kasus lokal lah yang agak booming. Bahas kasus Indonesia ya. Ya, atau kalau perlu yang tidak terbuka, yang selama Yang ini bunuh Munir gitu ya. ya itu dia. Tapi itu cari mati sih dari Koko sih. Kalau Koko sih terserah lah, itu resiko sih. Itu sangat beresiko. Eh, tapi ya kalau mau naik lagi, karena Koko lihat kayaknya agak tidak secepat kemarin ya perkembangan subscribernya dan penontonnya Trianomali sama Detektif Astral. Ya, betul. Jadi saya juga kapan hari itu saya pernah karena saya penasaran kayak saya tuh bingung kenapa di YouTube saya tuh nggak muncul lagi gitu loh. Ya mungkin karena saya jarang lihat juga kali ya. Tapi kan harusnya kalau dia upload once in a while dia bakal muncul di saya punya recommendation by YouTube. Jadi akhirnya saya coba cari sendiri dan ternyata saya lihat oh iya bahkan pada saat saya scroll pun saya nggak terlalu tertarik gitu. Dan saya lihat view-nya memang agak stuck sih memang. Ya. Ini masukan sih buat mereka ya. Ya ini masukan supaya kedepannya bisa lebih menarik lagi ya bikin kontennya. Dan kalau mereka bahas sebenarnya kalau memang bahas kayak karena halunya keterlaluan kan sebenarnya mereka juga ngaku kan kalau ini gue pasti bilang halu, kalau Willy sering bilang gitu, ini aku halu banget nih gitu kan, agak susah mereka mengharapkan bakal dapat sponsor ataupun kayak endorsean gitu di YouTube-nya karena Maksudnya endorse gimana? Brand gitu kah? ya brand masuk Oh oke. ya susah kan karena terlalu halu sekali, tapi ya itu jualan Masa, mereka ya. tapi Roy Kiyoshi juga bisa tuh. Ya tergantung. Saya mencium aroma-aroma bisa dapat. Ya. Oh iya, terus satu lagi. Karena Trianomali sama Detektif Astral ini punya fanbase yang sangat kuat, Kan? mendekati kultus. Oh ya. Jadinya semoga tidak ya, karena mereka kan jatuh-jatuhnya ini kayak menuju pet ke kayak yang mereka bahas sebenarnya, kayak yang imam-imam palsu, nabi-nabi palsu, atau kayak pemuka-pemuka agama yang korup dalam artian mereka kan punya hawa nafsu sendiri ya. Kita semua manusia punya kan. Jadi semoga semua anggotanya, karena kan mereka dapat uang dari sini. Mereka dapat Ya. klien, mereka dapat AdSense, mereka bisa kayak ya uang lah pokoknya. Uang itu kan buat kayak keperluan mereka pribadi kan. Jadi jatuhnya kayak buat gampang sekali, mereka bakal gampang sekali Ada tergoda. ada ada interest di situ. Ya, ada interest di situ, godaan. Jadi demi AdSense, demi klien, mereka bakal mengarang sesuatu yang tidak ada. Itu bakal gampang, ya nggak bilang mereka ngarang ya. Cuman Karena gini maksudnya, menurut saya kan mereka pada dasarnya nggak ada yang check and balances, nggak ada yang melakukan kontrol, dan ditambah di dalamnya ada kepentingan moneter dan itu yaitu rancu. ya ada tubrukan konflik of interest jatuhnya. Ya, rancu sekali. Karena kan ketahuan ya, kayak mereka kan collab di undang-undang di YouTube channel-channel orang lumayan sering tuh kalau koko lihat. Yang baru-baru ataupun yang udah lama kayak Denny Darko gitu kan, udah besar tapi ngundang mereka kan karena viewersnya banyak. Karena fanbase mereka kan sangat kuat ya. Kita juga termasuk sih, Koko juga termasuk kalau Koko bilang. Ya, saya juga suka. Saya Jadi suka banget sambil nyuci piring dengerin mereka cerita. iya It's iya. actually sehingga ada bagusnya untuk menjawab dari statement yang tadi kita bilang. Lakukanlah check balances dengan cara undang para YouTuber atau indigo horor lainnya tuh ada bagusnya kali ya. Yang sudah terkenal ya, yang orang Yang banyak sudah terkenal. Sehingga menjawab kita sendiri punya orang-orang keraguan. menjawab keraguan kayak oh ini jangan-jangan ada konflik of interest yang dibuat-buat supaya ada ya macam-macam lah kepentingannya gitu ya Ya kan supaya ini ada saya nggak konten. ya makanya ini saya nggak bilang bahwa iya tapi masukan aja kayak gitu loh. Ya karena kalau enggak kayak semoga mereka tidak akan seperti kayak, karena gampang sekali korup memang, gampang sekali
terhasut, tergoda uang, kepentingan masing-masing anggotanya demi konten, demi karena siapa yang bisa membuktikan gitu kan? Semoga enggak ya. Karena sampai sejauh ini sih kok lihat masih aman. Semua kontennya, semua masukan-masukannya tuh masih ke positif semua lah, masih ke aman semua lah. Jangan sampai seperti Indigo yang terkenal di stasiun TV tertentu yang habis itu oplas-oplas mukanya terus buat bentuk-bentuk aneh, buat film segala macam gak jelas. Ya, jangan sampai seperti itulah. Jadi maksudnya nggak, kan fokusnya sebenarnya bantu orang atau menggunakan kemampuannya ini untuk orang banyak gitu kan. Tapi orang indigo, saya nggak akan bilang anak karena juga udah nggak anak. Orang indigo yang terkenal yang oplas-oplas itu bagian penyimpangannya di mana ya? Bukan penyimpangan sih, hal yang perlu dikoreksi di mana ya? Ya lebih fokus sebenarnya kan dia kan kayak nggak fokus ke syuting gitu ya. Habis itu secara norma-norma juga dilihatnya kayak kurang mengarah. etis lah. Oh, oke. Jatuhnya kan kalau oplas-oplas muka kita kayak maksudnya gimana ya? Bukan nggak boleh. Cuman kita kayak sekarang lihatnya apakah itu maksudnya gini loh. Mereka kan public figure, anak orang indigo itu kan jatuhnya seperti mirip, bukan berarti pemuka agama ya, tapi jadi mirip kayak pemuka agama, jalurnya gitu loh. Jadi kan dilihat banyak orang. Spiritual. Oke, jalur spiritual. Jadi kan dilihat banyak orang buat memberikan contoh yang bagus gitu loh maksudnya. Mas Koko tuh itu. Tapi sebenarnya oplas juga nggak ada masalah sih. Dia juga mau oplas. Ya Koko juga mau. Cuman mungkin kayak ya personal life-nya lah kurang bisa ditiru intinya. Personal life gitu sebagai public figure yang datang dari membawa embel-embel orang indigo. Ya tadi itu jadi seperti contoh tokoh spiritual kan soalnya jatuhnya. Ya mereka great power comes with great responsibility. Spider-Man. Iya kan? Bener kan? Iya memang itu kenyataan soalnya. Habis itu apa lagi ya? Nggak ada lagi sih kalau yang menurut Koko. Itu sih harapan Koko aja sih. Balik ke konten yang membuat mereka terkenal. Habis itu kemudian collab sama YouTuber anak atau indigo yang lain yang bisa mengkonfirmasi buat check and balance. Jangan sampai korup. Mengkonfirmasi atau mengkontra. Ini ganggu terus dari tadi. Mengkonfirmasi atau mengkontra. Nggak apa-apa juga kan? Ya nggak apa-apa, makanya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, malah seakan-akan mereka menutupi. Itu. Jadi baik ada dan dikontra sama sekali, dikontra daripada nggak ada sama sekali. Itu malah membuat orang kayak kita nih, kita salah satu fans ngomong kayak gini. Cuma memang susahnya karena mungkin sepertinya mereka punya kemampuan lebih tinggi dibanding yang lain. Yang kayak kita bahas kan, mereka punya kemampuan lebih hebat daripada yang lain. Jadinya nggak ada yang bisa mengontra gitu loh. Nah, kalau gitu itu aja masukan ya. Ini dari fans, masukan buat mereka. Jadi buat yang semuanya fans Anovers sama apa nih? Detektif Astral apa nih? Yang fansnya Detektif Astral. Lupa ya, ya itu pokoknya jangan ya boleh lah. Ini kita hanya masukan saja. Ya tapi boleh lah kalau menurut kalian nggak setuju boleh lah di komen juga. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kasih saran juga. Ya kasih saran. Menurut kalian buat channel kita juga mengarah kemana sebagus-bagusnya? Masukan konten, ide-ide. Oke? Ya, sampai sini dulu. See you at the next video. Bye-bye.